Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa, di Pusdai Jawa Barat ini setiap Ahad pagi ada kajian duha dari mulai jam 9 pagi hingga menjelang duhur. Jika pemirsa ingin mengikuti kajian duha ini secara langsung, silahkan datang ke Pusdai lantai 2 Jalan Diponegoro nomor 63 Bandung, Jawa Barat. Dan hari ini tanggal 27 September 2020 bertepatan dengan 10 Safar 1442 Hijriah, yang akan memberikan materinya adalah Ustadz Kiai Haji Samsul Ulum. Beliau akan menyampaikan tema makna kudrat Allah. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan dengan pekerjaan ini kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama ridho Allah yang senantiasa kita cari. Hadirin wa hadirat kaum muslimin wa muslimat rahimahullah, dalam kajian dialog duha pada hari ini Ahad 10 Safar 1442 dengan tema makna kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang wajib baginya yang berjumlah 20. Di antaranya adalah kudrat. Kalau dihitung dari awal sifat mulai dari wujud, kudrat itu sifat yang ketujuh. Wujud, hidam, baqo, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat. Kalau dihitung dari sifat ma'ani, itu kudrat nomor 1. Karena yang 20 itu kan terbagi 4. Yang pertama nafsiyah, itu sifat wujud. Yang kedua salabiyah, kalau orang Sunda bilang menjadi sifat hu'uhna, yang menjadi sifat dengan tiadanya. Hidam teu aya kawitanana, tidak ada awal. Baqo teu aya tungtungna, tidak ada akhir. Itu kalau salabiyah. Kudrat atau yang kita kenal mempunyai arti berkuasa. Berkuasa adalah salah satu sifat dari sifat 20. Lalu bagaimana caranya kita meyakini adanya sifat kudrat di Allah? Sekali lagi, bagaimana kita meyakini adanya sifat kudrat di Allah? Karena sesuatu itu harus sampai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Yakin. Ada ainul yakin, itu kan, melihat dengan mata, oh ini betul yakin. Makanya pada zaman medsos sekarang ini jangan terlalu
dulu percaya terlebih dahulu. Kemarin ada video banjir bandang di Sukabumi. Tapi yang di videonya itu bukan di Sukabumi, ini jelas bukan di Sukabumi. Kayaknya itu tsunami di Jepang gitu ya. Jadi zaman sekarang itu kepada berita itu jangan dulu percaya. Karena kalau berita itu mahtamalas sidqo wal kidba, pamran. Pantes bener, pantes salah. Aya jalma anu nyarioskeun malambong di Garut, aya malambong. Bisa jadi dugi ka Bandung jadi maling bawang gitu. Kan gitu. Di pada zaman sekarang ini ulah percaya. Apalagi kan zaman sekarang kan zaman pilkada gitu. 9 Desember kan. Di kita mah tidak ya kota. Cuma saya kabupaten ya gitu. Itu jangan dulu percaya, apalagi kabar berita yang dibawa oleh orang fasik. Inja aku pasikum binabain, ya agak keluar dikit lah. Apabila seorang fasik membawa kabar berita, jangan dulu percaya. Patabayanu, cari dulu penjelasan, tabayun lah. Jadi kan ada suami, ada istri gitu kan, yang sampai benci kepada HP. Istrinya nelpon, yang jawabnya kan telepon yang Anda tuju sedang sibuk, tapi yang jawabnya itu cewek kan? Iya cewek ya namanya. Itu kadang-kadang ibu-ibu yang tidak tahu HP itu yang jawab siapa tadi? Cewek itu. Barangkali simpanannya itu kan, padahal itu suara dari handphone dan bukan orang, itu cuma suara gitu. Jadi kita itu harus yakin terhadap adanya sifat kudrat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam kitab itu wajib akli, karena wajib itu ada 3. Ada wajib syar'i, ada wajib akli, ada wajib adi, adat ya, adat. Karena hukum terbagi 3, ada hukum syara, hukum akal, hukum adat. Hukum syara mewajibkan, kalau hukum syara itu ada hukum agama. Hukum syara mewajibkan seluruh orang mukallaf. Nah, ini orang mukallaf ini adalah orang yang akil balik. Karena hukum itu tertujunya kepada orang yang sudah akil balik. Akil, akalnya sempurna, balik ketentuan umurnya sudah menepati ketentuan umur. Kalau laki-laki berapa tahun, Bu? 15, bukan 17, itu mah 17 tahun ke atas. 15. Kalau perempuan berapa? 9. Jangan ada belasan, 9. Atau dengan keluarnya haid, itu mulai ketentuan balik. Dulu ibu keluar haidnya waktu berapa tahun? Kemudian waktu 9 tahun, apa ibu betul-betul sudah melaksanakan apa yang diperintahkan agama? Itu kan? Daya kakarek sholatnya ayuna-ayuna kan ya? Itu baheula ka mana? Baheula ada baheula mentepur. Maaf saya bicaranya dicampur Sunda karena orang Sunda gitu. Bisi salah lah gitu bahasa Indonesia. Kan sok aya so Indonesia tapi kemana karep gitu. Jadi hukum syara mewajibkan kepada seluruh orang yang mukallaf untuk percaya adanya sifat kudrat di Allah dengan garansi sah imannya itu kan, dan akan mendapat
pahala dari Allah. Sebaliknya, orang yang tidak percaya terhadap adanya kudrat di Allah, maka dia yang pertama, imannya tidak sah dan akan mendapat siksa. Itu. Kemudian yang kedua, wajib akli. Wajib akli adanya kudrat di Allah. Muncul bahasa Sunda kumaha? Kaharti ku akal goriji Allah kasipatan ku sifat kudrat. Kali ini kaharti ku akal goriji sah akal goriji teh. Yang mempunyai akal goriji siapa? Manusia yang bisa menemukan Allah, itu akal goriji. Kaharti ku akal goriji Allah kagungan sifat kudrat. Sebaliknya teu kaharti ku akal, mun Allah teu kasifatan ku sifat kudrat. Macam mana? Kaharti ku akal goriji Allah kasifatan ku sifat kudrat, teu kaharti ku akal goriji mun Allah teu kasifatan ku sifat kudrat. Jadi yang berkalian dengan kudrat di sini adalah wajib akli. Wajibnya menurut akal. Dimengerti kalau Allah punya sifat kudrat dan tidak dimengerti kalau Allah tidak mempunyai sifat kudrat. Kemudian bagaimana caranya kita meyakini adanya sifat kudrat di Allah? Yakni an-na'taqida anna Allah ta'ala mausufun bil qudrah wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu maha suci wa ta'ala dan maha luhur. Selalu Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, bahkan diteruskan amma yasifun. Apa? Amma yasifun. Amma jauh dari perkara, yasifuna yang disifati oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir kan ada yang mempunyai i'tikad innallaha salisu salasah. Allah itu adalah yang ketiga dari yang tiga. Itu kan? Jangan kita punya i'tikad seperti itu. Akibatnya kita musyrik. Apa musyrik, Bu? Menyekutukan. Jangan karena Allah disekutukan, kita disekutukan marah. Contoh, aya nu kadi sareng caro kita ya. Aya mana nu caro kita? Mana bojona mana? Itu caro kita mana? Dah, umpamana bapak teh kagungan HP, ngan muka HP na bari nukang dipun bojo. Berarti ada apa dengan Pak? Ada foto cewek masuk yang lain simpanan bapak. Ibu marah enggak? Marah karena bapaknya, suaminya menyekutukan cinta, menyekutukan istri, gitu kan? Jadi ada lagi pegangan selain istri bapak yang asli. Berarti jangankan Allah, kita pun marah. Sehingga Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik. Saking bencinya dia terhadap orang yang musyrik. Itu kan. Maaf, dalam kategori musyrik menurut tauhid kan musyrik itu kan ada musyrik khafi, ada musyrik apa lagi? Jali. Apa, Bu? Ada khafi, bukan kopi, bukan kopi, khafi, ada jali. Ada khafi itu samar, tersembunyi. Ada jali itu jelas, kelihatan orang menyembah berhala, wah itu musyriknya jelas.
Begitu. Ada orang yang menyembah matahari, itu musyriknya jelas itu. Tapi ada musyrik khafi, tidak jelas, tidak nampak. Seperti ada lagi tujuan di dalam kita melakukan pekerjaan selain Allah, itu juga musyrik. Contoh, kita pengajian tapi niatnya pengen dilihat oleh tetangga, gitu kan? Itu musyrik itu. Cuma musyriknya musyrik khafi, tidak sampai menggugurkan iman, tetapi menggugurkan amal. Kita tidak akan dapat pahala, kita tidak akan dapat apa-apa. Cuma UBT, apa UBT? Urusan bebas tugas. Itu masalah pahala tidak dapat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, pahala ngaji hari Ahad jauh-jauh di Pusdai mana? Kan kamu tujuannya bukan karena aku. Kamu mah tujuannya karena pengen kelihatan aja sama tetangga kamu. Itu. Jadi ada ria, apalagi ada sum'ah. Sum'ah kan pengen terkenal. Sekarang kan yang namanya sodako itu kalau tidak diekspos itu asa kurang apa tuh? Asa kurang sempurna. 10.000 aja kan sekarang mah diposting gitu. Ya, tinggal tanya tujuannya apa. Oh, saya mah tidak pengen dipuji, ya monggo. Cuma kan hari jalma mah ibu sok bohong. Tuh orang untuk panasan kemana? Padahal hakikatnya mana? Kapanasan itu. Sekali lagi kita menekankan bahwa Allah itu mausufun bil qudrah, itu kan? Allah disifati dengan sifat qudrat, dengan sifat kuasa. Selain itu pula wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sungguh dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau bahasa kita, kuasa atas segalanya, gitu kan? Karena kuasa Allah itu tidak terikat dengan waktu, kemudian dengan zaman, dan kuasanya itu tidak diusahakan. Bedakan dengan presiden, pengen kuasa kan diusahakan, dipilih dulu, gitu kan? Dipilih dulu, yang penting menang. Paribasakan zaman ayeuna keunela urusan bener jeung henteu nama. Nu penting mah meunang gitu. Orangnya sok miluan eta gitu. Begitu. Untuk itu dengan berdasarkan keterangan tersebut, maka cara kita meyakini sifat kudrat Allah adalah kita harus yakin. Harus yakin. Jadi kalau yakin itu 100%, itu kan? Tidak 99,9, itu masih belum yakin. Ya, kurang 0,0% pun itu belum apa? Belum yakin, tapi harus 100%. Bukan 1.000.000%, bukan. Ada orang yang mengatakan 1.000.000% lah, udah aja 100 lah. Adalah kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas dengan waktu. Berbeda dengan makhluk, berbeda kuasanya dengan kita. Kita selaku makhluk hanya bisa berkuasa berapa tahun saja. Berapa kekuasaan ketua DKM Masjid Pusdai berapa tahun? 3 atau 4 tahun? Bukan 5, 4 ya, 3 kalau nggak salah 3. Berarti kalau nanti sudah 3 tahun pemilihan kembali. Masa jabatan kepala daerah dari mulai kades, kemudian bupati,
Presiden berapa tahun? 5 tahun. Diperbolehkan berapa periode? 2 apa 3? Oh, 2 periode. Kalau kepala desa itu berapa periode bisa? 3 ya, sampai 3 periode. Berarti setelah itu tidak bisa berkuasa lagi. Cuma kalau dulu, kalau di kampung itu namanya Pak Kuwu ya, Kuwu gitu. Sampai ada kata Kuwu hormat. Nah itu sudah tidak jadi kuwu pun masih terhormat karena mungkin kerjanya bagus. Misalnya Presiden Jokowi sudah berapa periode sekarang? Mau 2 ya. Nah, nanti kalau sudah habis bisa lagi nggak menyalonkan? Nggak bisa, sebab dibatasi dengan waktu. Kemudian dibatasi dengan tempat. Hanya bisa berkuasa di negaranya, tidak bisa berkuasa di luar negaranya. Oh saya kan kepala desa, ya kamu kan kepala desa di sana, di sini makan sama dengan saya. Wah enggak, ini jengkol saya kan gede. Itu. Saya kepala desa tetap, ya silakan. Sing nanda tangan ogenan mual pak, mual payu dan nanda tangannya di luar wilayah. Gitu. Kemudian kuasa Allah tidak hanya berlaku untuk makhluk tertentu saja. Kuasanya Allah tidak hanya kepada kita selaku manusia saja, tetapi dia menguasai semuanya. Dia menguasai apa yang ada di langit. Ada yang pernah naik kapal yang jarak jauh ke Arab umpamanya, coba kita lihat di langit itu ada apa secara kasat mata kita? Enggak, awan pun enggak kelihatan, kosong mereka meski kan ya sugan ayah kapal nyasar gitu kan, gaya sugan ayah manu atau ayah lang-layangan kabur gitu kan ya. Tetapi di langit ada kehidupan. Itu. Siapa yang mengatur kehidupan di langit? Ya Allah. Siapa makhluk yang berada di langit? Kalau kita mengatakan siapa? Alien gitu. Alien apa? Alien. Makhluk luar angkasa. Pernah kita melihat umpamanya itu ada di sana? Nggak ada. Tapi yakin ada. Itu kan. Seperti sekarang ini kan biasanya tempat ini penuh gitu kan, ini ada orangnya ini, cuma bukan dari kalangan kita, dari kalangan jin banget itu kan, karena jin Islam itu kan seperti kita punya tugas dan kewajiban, cuma tidak kelihatan. Jadi yang ada di langit, kemudian yang ada di bumi, juga yang ada di antara langit dan bumi itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita yang mampu menguasai pihak-pihak tertentu saja. Ayeuna kan orang kadang-kadang orang kaya cuma mengurusi kan sebidang sawah punya dia, punya orang lain kan nggak bisa. Itu. Dan dia hanya bisa mengendalikan apa yang dia punya, tidak bisa mengendalikan hak dan milik orang lain. Kemudian berusaha apa? Berkuasanya Allah. Berkuasanya Allah itu tidak perlu untuk diusahakan. Jadi semenjak Allah ada, itu langsung berkuasa. Karena termasuk sifat ma'ani, itu kan, selagi Allah ada, itu pasti kudrat, dan Allah tidak akan tidak ada.
Itu karena kan di dalam sifat salabiyah kidam Allah tidak ada awal, bako tidak ada akhir. Itu tetap Allah berkuasa walaupun makhluknya tidak ada. Berbeda dengan kita, berkuasa itu sepanjang ada. Kalau sudah tidak ada, dulu bagaimana berkuasanya Bapak almarhum Bapak Presiden Soekarno, Bapak Presiden Soeharto, mati aja dia, ya udah. Itu sebelum mati pun dia sudah tidak berkuasa. Gitu. Jadi tidak perlu diusahakan, beda dengan kita. Ayo nama yang jadi RW wae dipilih baru perlu pakai modal. Tim sukses segala itu. Padahal ari kana jabatan mah ulah hayang teuing cenah. Ngan lamun geus kapilih wayahna tarima. Disosorongot teuing mah ulah di sagala rupa ge ari kateuingan mah ada awon Ibu. Gitu. Berbeda dengan makhluknya yang bisa menguasai suatu proyek, gitu kan, tempat atau lahan, namun didahului, diusahakan dulu supaya dia jadi berkuasa. Dulu waktu pemilihan gubernur ada berapa pasang kemarin? Lupa lagi ya. Cuma Ibu ada di tim sukses mana kemarin? Itu kan lupa lagi. Beukeun bae da main bolanya aja udah. Besok loba jalma gitunya main balna ngusan tapi paseana terus. Ya udah. Kita anggap kehidupan dunia tak ubahnya laibu walahmun. Tak ubahnya permainan lah. Ya kalau udah ya udah. Tapi hese ta, hate teh hese. Da loba penyakit-penyakit dina hate. Aya hasad, aya takabur, aya hikdu. Ari hikdu mengunak-ngunak we ka. Ari hasud mangewa kana nikmat nu aya di batur. Hayangna teh manehanana we nu beunghar teh batur mah ulah. Mun batur beunghar teh hayang sina punah, hayang sina miskin. Ngan hartana pinah ka manehanana, tapi justru anu hasud tara beunghar. Kalakat gering. Batur meuli termos. Uluna nu panas teh termos. Nah, ari manehanana nu panas teh gitu. Batur meuli motor. Nu kudu panas teh kenal pot. Nah, bet manehanana nu panas teh. Supe ka rumah sakit. Aya beja deui. Si itu aya geus meuli mobil. Usap we almarhum. Tapi gara-gara aya hasad. Tak anu sering pangaosan mah kali ulah dikukut sifat begitu teh. Ulah dikukut kali. Inna hasada yakulul hasanah. Itu akan laksana kanker yang akan menggerogoti seluruh amal kebaikan yang kita miliki, yang kita punya. Kita kebaikannya banyak tapi dimakan sama hasud. Seperti memakan api terhadap kayu bakar. Sekarang kalau api sedang besar dikasih kayu bakar walaupun basah, wah itu udah habis. Itu hasud pun seperti itu. Ada sekali lagi, segala rupa itu dengan kekuasaan Allah. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan huwallazi yunazzilu biqadarin. Allah itu menurunkan sesuatu itu dengan takaran, dengan ukuran. Kenapa kita tidak jadi RT? Kenapa kita tidak jadi pejabat? Kenapa kita tidak jadi orang kaya? Karena udah diatur oleh Allah. Di kampung kita, di daerah kita, masyarakat kaya semua. Rek ayat nu miskin, moal mungkin. Moal mungkin beunghar kabeh, atuh ari beunghar kabeh mah macul ku sorangan. Tanur ku sorangan, ngaramet ku sorangan, ngalaparege ku sorangan. Moal mungkin ayeuna di hiji daerah mah dokter kabeh mana nu geuringna.
Suk-isuk jeung sore-sore buka praktek. Narago be di imah, anu datang eueuh nah dokter kabeh. Begitu. Itu sesuatu itu dengan takdir Allah, kita diciptakan seperti ini dengan takdir Allah. Coba kita telusuri. Ada orang yang kerjanya jadi pemulung gitu kan. Kita mengumpulkan barang bekas di rumah. Pamane tukang warung ngagunukeun dus, meniheurin di warung dus sabaraha bulan. Dijual 1000 perak sakilo. Di kilo teh samobil teh ngan ukur menang 200.000. Umpamana cacak puguh urang mah bahana kardusna sagala rupana aya. Ieu tukang mulung itu. Eta sakarung badag lamun di kilo ngan sepur sabaraha kilo bari sabaraha sakilona. Terus itu udah ditakdirkan Allah. Dia seperti itu, kita seperti ini, itu ada di dalam takdir atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita suka bicara takdir itu tidak dari kodaro takdiron takdir. Itu kan di dalam rukun iman yang berapa jumlahnya rukun iman itu? Ada 6. Pelesetan zaman sekarang rukun Islam itu ada 4 katanya. Naik hajinya nggak ada. Ayeuna rukun iman cenah jadi 7 gitu kan. Percaya kana ayeuna virus corona gitu lah mesti ngajadikeun coplok iman gitu kan. Dan segala rupa itu adalah dari takdir. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Sesuatu itu adalah menurut qada, ketentuan Allah dan qadarnya Allah. Ketentuan Allah dulu semenjak zaman ajali, sebelum makhluk tidak ada, belum ada, dan kita pun belum ada, itu sudah ditakdirkan Allah, takdir yang akan menimpa kita. Bahkan Allah mentakdirkan, mencatat takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu takdir yang akan menimpa itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya kita mah enjoy aja lah ibunya. Sesuatu sudah digariskan oleh Allah. Kalau menurut lagu mah sudah suratan takdir katanya gitunya. Gitu, sudah suratan takdir. Maka di rukun iman itu yang paling berat adalah kita mengimani akan takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan jeleknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi yang saya katakan, kalau makhluk pengen berusaha itu diusahakan, kalau Allah itu berusaha tidak diusahakan terlebih dahulu. Namun Allah sudah berkuasa sejak dahulu. Sejak dahulu Allah sudah berkuasa, sejak zaman ajali, ya, segala sesuatu yang dikuasainya belum ada, makhluknya belum ada, Allah sudah berkuasa. Sesuai firman Allah di dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqa kulla dabbah. Wallahu, dan Allah itu khalaqa, yang telah menciptakan kulla dabbatin, setiap jenis dabbah. Dabbah itu adalah hewan melata, itu kan. Namun di bahasa Sunda mah setiap anu ngarayap di luhureun bumi. Kata lain ada wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang merayap di atas bumi itu kecuali rizkinya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Geuning upami ngagali taneuh, ngagali kuburan geuning, sok aya makhluk di jero teh. Kuuk apa naon eta? Anu bodas ngaringkuk teh. Engkuk apa? Kuuknya. Naon deui?
eta awakna bodasnya huyang bari lintuhnya ngagoler we gaweana teh eta padahal aya di jero naon dina jero taneuh cek urang mah iku mah barang daharna ieu coba lamun teu dikuasai ku Allah teu dibere rezeki ku Allah geus moal hirup laras teh tak kitu kumaha baheula gagahna saha Ibrahim bin Adham lebih ke menemukan orang itu adalah di talian naonana di talian leungeunna di talian sukuna ngaran-ngaran dirampok teh atuh disandra mun bahasa urang mah itu tapi tatkala dia mau makan ada seekor burung anu eta burung teh ngambil makanan milik Ibrahim bin Adham dia ambil kemudian lari terbang diudak dan tukang nemak teh tukang morok teh atau diudak ari geus diudak eta ibu manuk teh nuju ngahuapan jalmi anu nuju di talian teh tapi kanu tadi narek ditembak da keheul geus mauk naon roti teu tulus ditembakna dan sabab keur ngahuapan jalmi anu nuju tersandra keur kalaparan itu rezeki Allah itu datang tanpa disadari bahwa datang bisa berupa berbentuk apa saja itu kan ayat jalan itu percaya sanggeus maca ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha teu percayalah rek nyumput bae lah bus we ka guha nyumput rek cicing rek tapa di jero guha aya moal nu rek nganteran dahareun kakarek oge sapoe ge acan jol jalma anu uih di pasar kahujanan aya geus kahujanan eueuh di tempat ngiuhan iwati asup ka guha bus asup ka guha aya jalma anu ngajalampang disebut maot da aya na pasar disebut gelo da bersih yeuh padahal eta jalma rek ngetes na Allah rek ngarizkian apa moal aya geus kitu teh di pasar teh sagala dilingkid sagala dibawa lepet ku patahuk mah gitu kan gitu hari geus aya lepet di huapkeun aya geus dihuapkeun teh barakata teh seuri gitu kan nah maneh make seuri sabab kuring rek ngetes ka Allah nah kuring teh masih dirizkian apa henteu ieu teh kakarek nyumput di jero guha kasakitu jadi urang sing yakin jadi urang yakin kana ayana kudrat Allah kana ayana kakawasaan Gusti Allah segala sesuatu atas dasar kudratillah menurut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah menciptakan hewan mimmain. Hewan itu Pak diciptakannya dari air, mimmain. Jadi lamun aya jalma nu tatarucingan hayam heula nog heula. Coba pikir. Hayam heula nog heula hari nog tina naon hari nog tina naon nu jelas nu pangheula nama nog itu nog sebab lamun jalma meuli nog meset nog hayam lain hayam nog anu jelas sesuatu makhluk yang ada coba ibu bapak lamun hayang apal satu-satuan mah kasuka haji lah jalan-jalan ke pasar burung ya segala rupa ayat ulah mesep dah arawis ala jowe gitu oh iya itu minimal lamun teu terang nanya dari nama di kebun binatang mah teu kaparaban dawuh pengunjungna di parae paminhum may yamshi ala batni di antara makhluk yang ada itu ada yang berjalan ala batnihi di atas perutnya cik ari anu mapah ku beuteung teh naon orai nanti cacak nanti cacing sebenarnya ada makhluk yang berjalan memakai apanya beteungna perutna tak isukan oge Pak aya jalma nu nyukang dina siratal mustaqim teh aya gambaran anu siga kilat oleh nyai star langsung finish
aya anu lalapun lempang sapoe, aya anu lempang ku beuteung. Dikira nepina. Satu, wa minhum may yamshi ala rijlain. Di antara hewan, di antara makhluk ciptaan Allah itu ada yang berjalan dengan dua kaki. Siapa? Urang gitu. Gitu. Kita ya berjalan dengan dua kaki. Ada yang tiga, Bu? Kayak itu ada. Ya, diantaranya kita yang berjalan dua kaki. Apalagi ayam, obatnya, burung. Wa minhum may yamshi ala arba'in. Di antara makhluk hidup itu ada yang berjalan dengan 4 kaki. Itu kaki semua apa tangan dua, kaki dua? Hah? Kaki depan, kaki belakang. Kalau doma sok kita nyebutnya apa? Tangan apa kaki yang depan? Hah? Oh, gitu. Ayo nu opat, mulai orang hutan, oronangnya Bu. Tapi eta nu harapna naon? Kaki apa leungeun? Tinggal tanyakeun kan itu. Ya, ada yang berjalan dengan 4, bisa dikatakan 4 kaki. Ada yang lebih dari 4 kaki. Oh jangan 1000, tidak 1000 itu. Tapi saking banyaknya kita suka mengatakan 1000. Ada kalabang yang mulia. Kelabang itu banyak kakinya. Itu kaki semua Bu. Titinggi. Biasanya lamun arek musim hujan sok aya naon? Titinggi. Aya nama di kota mah teu aya nyamunya. Apa titinggi apa? Nu beureum anu sok maringkung gitu. Wah, itu. Pada baheula mah kaulinan teh di sawah. Di mana di kebon, di saung, gawe dengan malah ulur-ulur gitu nya. Ngadu non pamran ngadu lege. Balawa ayeuna mah sudah main di HP sekarang. Ada yang berjalan dengan 4 kaki, bahkan lebih. Yakhluqullahu ma yasha. Yahluku menciptakan sapa Allah ma terhadap apa yasha'u yang dia kehendaki. Allah itu menciptakan atas kehendak dia. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup berkata kun, jangan kun fayakun. Kun, jadi, fayakunu maka jadilah, kata Ustaz Danu. Kun fayakun. Ari abdi teh ngabandungan teh ngagerem teh sugan ngagerem naon eta teh? Ai dina teh MNC. Ya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangankan Allah menciptakan binatang yang berkaki 4, berkaki 2 atau berjalan dengan perutnya, di luar itu akan ada yang aneh, ada yang bisa di darat, ada yang bisa hidup di laut, tapi dengan catatan maka itu adalah haram, tidak boleh dikonsumsi. Itu. Jadi Allah menciptakan itu lautan itu yang pertama makhluk hidupnya halal dimakan dan airnya suci kecuali yang hidup di 2 alam. Dan Allah menciptakan lautan itu lebih luas daripada daratan. Dunia itu 1/3-nya darat, 2/3-nya itu laut. Darat aja masih kosong, betul nggak? Kalau sudah tidak ada makanan di darat ya kita pindah ke laut. Laut masih luas. Numawi waas isukan tatkala terjadinya kiamat dengan kekuasaan Allah, bumi yang diperkuat gunung. Karena dulu Bu, waktu Allah menciptakan bumi, setelah diciptakan bumi itu goyang ingung gitu kan.
Setelah itu Allah kuatkan dengan gunung. Wal jibala autada. Allah menciptakan gunung sebagai pasak, sebagai pasuk. Jadi bumi itu kuat, cicing di kuatan gunung. Akhirnya malaikat berkata, kuat eta gunung bisa muatan bumi anu sakitu gedena. Ya Allah, aya deui nu leuwih kuat tibatan gunung. Aya nyaeta naon? Besi. Besi. Aya nu leuwih kuat tibatan gunung, besi. Besi pun itu diambil dari bahannya dari gunung. Besi kan kuat, ayeuna ngabangun pada nganggo naon? Besi. Aya nu leuwih kuat tibatan besi aya. Seudeuh. Besi elek kunaon? Kuseud. Aya deui nu leuwih kuat tibatan seuneu aya. Cai. Sok ayeuna seuneu banjur ku cai. Pareum. Ada lagi yang lebih kuat dari air, ada angin. Wah, itu kalau sudah angin tidak ada layannya. Ada yang lebih kuat dari angin, ada. Sodakoh. Apa itu? Sodakoh. Sodakoh orang yang selalu di dalam sedekahnya itu menyembunyikan sedekah. Sampai-sampai tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Makanya zaman dulu orang-orang kalau bersedekah itu caranya dengan mendatangi tempat-tempat gembel, ibu kan, gembel taruh aja di dekat atau ditalikeun kana acukna gitu kan. Jadi udang sare tadi ya duit isahan. Supaya untuk menjaga keikhlasan, belajar menjaga keikhlasan. Diberikannya kepada orang buta, sementara dia tidak mengenal siapa saya yang memberi gitu kan. Beda jeung ayeuna kudu we gitu kan. Kartawak wae kieu gitu. Kita ibu bapak dengar anu tawak. Itu jalma teh kartawak atau seselpian. Pan aya kartawak Pak Ibu, posisi Ka'bah teh harus selalu ada di sebelah apa? Kiri. Ieu mah yang hareup ieu ka dieu. Tapi eta teh muter terus muter eta. Jadi hayo itu terus kira terus orang ngaliwat orang biru sama kira. Lalu zaman ayeuna itu keur diuji, maka tak lebih hidup itu adalah sebagai ujian. Liab luakum. Ayyukum ahsanu amal. Allah ingin menguji. Maka kalau selusuri, kadang-kadang orang itu diuji itu selalu merengek gitu kan. Mungkin diuji itu selalu luhlah. Padahal hidup ujian mah teu ngareunah itu. Ayeuna jalma barudak we, budak-budak kan sekolah. Teu sekolah teh ti bulan naon? Ti bulan Maret, nu kuduna aya ujian ge kan teu ujug-ujug naik kelas we. Ya, lapor maneh naik. Atau teu naik? Teu. Padahal naik kelas tanpa diuji, berarti tidak enak naik kelas tanpa diuji. Hari ibu kakarek oge ayeuna teu boga beas geus meweh. Boga bayareun hutang poe Senin lagi can datang, bingung na geus miheulaan. Di poe Minggu kene, di poe Sabtu kene, aduh. Geus teu daek ngepel di imah bapak. Geus teu daek ngejo acan. Sabab salakina can mere kene duit jang mayar kiri ditah. Pikeun jalma anu sudah menjiwai kalimat tauhid, enjoy ibu. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu tuh bahasan di dieu, lain di ditu. Di dieu kieu ayeuna tuh yakinkeun abdi tapak damel Allah, abdi tapak kudrat Allah. Di dieu ayeuna kieu keur dieu ayeuna lain kamari lain isuk ayeuna abdi tapak kudrat Allah pikiran teh ditakdirkeun ku Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dina kudrat anu ieu abdi bakti kada
zat Allah kerkikiran teh ye kudu kabawa dina raraga urang bakti ibadah ka Gusti Allah. Mata jalma anu menjiwai kalimat thayyibah hirupna moal ngacaplok, moal bakakeun, moal bakasir. La ilaha illallah, la maqluba illallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah zat Allah. Urang datang ngaji teh pedah dititah ku Allah, dititah ku Rasul. Nu terakhir la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamel kalakuan malaridona zat Allah. Eta atak ulah lepas, ulah wani-wani suku ngalengkah lamun can di kalimah thayyibahan, ulah wani-wani prak ngalaksanakeun pagawean lamun can ka kalimah thayyibahan, can masrahkeun sagala rupa ka Allah Subhanahu wa taala. Dan uratan takdir mah geus ditakdirkeun, urang mah dharma usahana, dharma ikhtiar. Terkadang ikhtiar teh aya anu teu sesuai jeung cita-cita, teu sesuai jeung kahayang. Cek Allah teh sia mah alusna miskin sia mah, lamun dibere beunghar ku aing sia mah jadi kubur. Aing urang ya Allah yang beunghar itu kan belum tentu kaya itu baik bagi kita. Siapa tahu cek Allah maneh mah alus kene teu boga daripada beunghar. Aya deui jalma teh maneh mah alus kene beunghar daripada teu boga. Itu kan. Itu sesuatu yang lebih tahu atas kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Karena sesuatu itu adalah menurut ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijamin di dalam Al-Qur'an dengan mengingat Allah kamu akan tenang. Begitu pun dengan mengingat Allah kamu akan tenang. Ya Allah, panabi teh osok eling, tapi teu tenang wae. Oh, pariksa wae elingna. Da sia mah elingna berbutuh hungkul. Geus teu butuh mah berobong. Gitu libanya. Nah, gitu. Ada yang pertama kita harus yakin bahwa kudrat itu adalah sifat dari sifat Allah yang wajib, yang ada 20 sifat. Caranya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudrat dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pokoknya Allah mah teu aya tandinganna, berkuasa nawenan tidak terbatas dengan apa? Waktu, kemudian apa lagi? Tempat, kemudian apa lagi? Tidak dibatasi dan tidak diusahakan. Dan segala sesuatu bukan cuma kita sebagai makhluk pilihannya, tapi seluruh makhluk itu dikendalikan atas dasar kudrat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sadayana Allah ala kulli syai'in kana sakur perkara qadirun eta anu kawasa. Gitu kan. Kadang-kadang urang mah kawasa kana ieu teu kawasa kan ieu. Kawasa di dieu teu kawasa di ditu. Ayeuna kawasa supaya kita geus henteu kawasa. Berarti kan urang mah betul-betul sebagai makhluk. Apa makhluk itu? Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah siapa? Khaliq. Khaliq itu apa? Yang menciptakan. Jelas beda kan? Yang menciptakan dan yang diciptakan. Seperti tukang kayu membikin meja, sama enggak yang membikin dan yang dibikin? Beda. Maka kalau ada yang punya sangka bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, ada Tuhan apa? Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan apa lagi?
Tuhan anak. Sementara berarti kalau banyak ada yang menciptakan dan yang diciptakan. Bagi kita laukana fihi ma'alihatun illallah, kalau di langit dan di bumi ada Tuhan, lapasadata tamtu eta langit jeung bumi bakal rusak. Naon sababna? Pase. Jadi sangat sederhana. Naon jalma pasea? Hah? Jawab terakhir. Naon jalma pasea? Bukan. Sabab loba. Anjana Bu? Sabab loba. Pangeran oge lamun dua pasea cacak dua komo loba. Nah gitu pula, jangan dulu yang jero-jero lah nya. Ulah bapak anu lieur-lieur anu enteng we gitu kan. Komo ayeuna keur usum kopi gitu kan. Usum kopi santai we jalan, santai. Da rezeki mah moal pahili, Bu, moal pahili. Bahkan rezeki itu lebih tahu daripada kita. Itu kan. Itu ibu di luar terus saya non itu di nabi jati. Terus saya kue kacipta teh bakal apa ngejeng kue eta. Mata lamun ibu tuh peryogi mah awi gitu kan. Kamu nu peryogi kita berarti di dinya aya letak sia mah ulah ngasaan. Mana emang anu ukur nempok unggul aya gitu tah. Mata sok loba jalma anu kieu. Angke mah cenah euy. Nurunkeun hujan oge nan teu kudu ku alam ke ku alat gak bisa ke mah dijieun hujan teh lebih ke kekuasaan Allah itu ke mah dina nurunkeun hujan. Jangan mengatakan bahwa takdir Allah itu tidak ada. Siapa yang mengatakan takdir Allah tidak ada itu kafir qadariyah. Kafir qadariyah kan aya jabariyah, aya qadariyah gitu kan. Cuma Allah memindahkan takdirnya daripada yang mutor kepada yang muhtar. Takdir Allah itu ada dua, ada mutor, ada yang langsung tanpa bantuan makhluk, ada yang muhtar. Muhtar itu bisa melalui perantaraan siapa? Makhluk. Kerusum halolo juga ya hujan, kan memang aya hujan, aya kapal di luhur, beledak hujan. Hujan lagi di mana? Tapi lain di luhur eta mah. Tapi jalma aya dengan canggihnya ilmu teknologi bisa mengatakan seperti itu. Sebetulnya tidak. Tetap yang mengendalikan takdir Allah. Cuma takdir Allah yang tadinya langsung bisa melalui perantaraan siapa? Teknologi bisa melalui perantaraan manusia. Sekian demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan silaturahmi saya pada hari ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Barang siapa yang pingin diberi rezeki yang banyak, diberi umur panjang, maka bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ibu. Dengan kita meniatkan segala sesuatu pekerjaan, yang pertama mulai berangkat dari rumah ibu. Umpamana di bumi teh balubeng utang loba, umpamana gitunya. Dipakai jalan yang tawasul lah. Kan dari dosa mah geus jelas, marurat bu. Ya, dosa teh geus marurat. Yang jauh di sini dari mana? Cahum jauh ya. Itu kalau kita jalan kaki dari Cicahem berapa langkah? Wah itu 1 langkah itu 10 kebaikan ditinggal dikali. Berarti dosa-dosa kita diampuni oleh makhluk yang terlewati oleh kita itu memintakan ampun kepada Allah. Sampai yang ada di laut. Di sini mana laut di sini? Nggak ada ya. Ciburui kalau Ciburui. Itu memintakan ampun untuk kita. Cuma ya kalau kita tidak merasa, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kebaikan kita buat stok aja di mana? Di akhirat. Pengennya jalma dikasih di dunia, belum tentu kita punya tempat untuk menyimpan pahala yang diberikan Allah. Santai aja ibu ya, santai aja. Yang penting kita sudah berbuat baik,
Allah itu akan membalas hambanya yang selalu berbuat baik. Silakan barangkali ada yang silakan Ibu yang ingin bertanya. Kita saya tanyakan, karena Allah berkuasa dan segala sesuatunya. Tapi kenapa masih ada orang yang mengatakan ada seperti alam itu? Gimana kaitannya dengan apa? Kurang jelas. Kenapa orang masih mengatakan itu alam? Oh, ya. Alam. Masih ada hubungan dengan menurut Allah? Masih ada orang yang mengatakan itu hukum alam. Segala sesuatu kan dari atas kuasa Allah ya. Cuma kan banyak itu lisan yang harus dididik itu seperti itu. Kadang-kadang kan kita lagi pengantin baru, kapan punya anak, terserah yang di atas. Pasti atas kita kan apa itu? Gitu kan? Dan enaknya sebuah lagu kan begitu. Lagu Ebit apa? Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba kali-kali ibu ayah jemput angker joget tanya kenapa begini gitu kan? Itu kan sebuah pemaparan mengaburkan apa istilahnya. Kalau dalam masalah hukum alam ya wajar mengatakan demikian. Dan kita adanya di alam mana sekarang ini? Di alam dunia kan? Nanti kalau nanti di akhirat, yang pertama itu udah jelas salah ya, udah jelas salah. Saya mengatakan tadi wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Sesuatu itu sudah ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah. Wa kullu maqdurin fama minhul maqam. Kalau sesuatu telah ditakdirkan, tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang tidak akan terjadi, semua akan terjadi. Itu kan. Mungkin alam mulai dosa melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga atas dosa kita. Yang mempunyai alam itu siapa? Itu udah aja itu. Jadi itu kan cuma bahasa, nggak apa-apalah. Jadi kan bahasa itu ada syariat, apalagi torekat, ada hakikat. Tetap lidah kita itu harus berada di jalur syariat. Sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Ayo ibu-ibu hamil pulang. Walau, cik, enak tak ibu? Enak tak? Itu pulang. Walau, ya renung ku Allah gitu. Hakikatnya mah usaha. Biasa. Kita pulang ladang sare bareng atau ladang nyaring bareng? Ladang nyaring dari kersare mah mau bisa naon? Awan, hari mixer kasur karena banyak mau kasur terbobo. Bujal manu kersare ke pasar lo. Membeli kasur mah nyari begitunya. Jadi kehadiran ini sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah. Cuma kan kadang-kadang kita sok kacaletor eta warag gunaon ku Allah. Memang hakikatna ku Allah, syariat nama nah seger gunaon. Bahkan lamun jalma ngomongkeun seger teh ku cai bisa musyrik eta. Di luar Allah aya nu ngabogaan deui apa? Gawe. Itu syariatna ku cai, keun we hakikat nama dina hate we bahasana. Gitu kan? Syariatna abdi teh ladang nyaring bareng hakikatna keun we hakikatna nama ku Allah. Dan justru cek tadi lamun hakikat dibahasakeun jadi apa? Contoh ieu contoh. Perpangantenan kan aya ditunggu-tunggu perpangantenan itu malam pertama. Ya, pas malam pertama itu loba wae tamu. Nah gitu, ayo panganten awewe geus ngampi di mana? Di kamar, ayo panganten lalakina di ditu tuh. Amun rek ngaliwatan kamar teh kudu ngaliwatan jalma. Tapi da kulantaran geus kabayang. Geus kabayangna teh di kamar we kitu. Jalma teh rek wae balik. Jalma keur ngariung,
ada nyebut punten teh kalau ngewa gitu. Non sabab hati malah tasna rek ngewa teh lamun diberang gitu. Iku nama punten itu bahasa saya gitunya. Jadi bisa jadi dengan kebodohannya mengucapkan seperti itu, bisa jadi ya. Dan kalau bisa mah ya namun masih ngomongkan itu ulah kabawa jeung hatena. Tadi nu ngendalikeun alam sah. Allah segala rupa itu Allah. Mata tenanglah pikeun jalma mukmin mah tenang. Hiji diciptakeun ayana akhirat pikeun mereskeun sesuatu nu teu beres di dunia. Namun ibu ayeuna urusan teu beres si itu boga hutang ka urang teu DP mayar, tapi kan nepi ka paehna teu naon teu mayar. Cik rek beres eta hutang kudu dibayar. Hah? Moal. Tak diciptakeun akhirat. Diciptakeun akhirat teh pikeun mereskeun nu teu beres. Eta. Maka dikategorikan ada orang yang dikategorikan muflis ya Bu. Ibu pernah Rasul mengatakan atadruna manil muflis. Kalian tahu siapa orang bangkrut? Hah? Jalma bangkrut teh cek sahabat. Oh, nu teu gaduhun atos lain. Nu teu boga perusahaan lain, tapi jalma anu loba amalna tapi urusan di dunia teh beres. Balik teh loba nu nagih di akhirat ngantai. Nagih naon? Oh, dia dicopot iwati amal nu aya dina diri Gus Allah copotin amal dina diri urang. Kagorengan manehanana ditamplokeun ka saha? Ka urang. Lain di mata kade ibu. Ibu kan sering ke pengawasannya, sering ke pengawasan kan ibu sok nyana kantongnya. Upami kana syukuran, kalau riungan sok nyana kantongnya, ada ya bisi aya ranginang. Hah? Bisi aya kue, deui di asupkeun gitu bari teu bebeja. Eta naon cepun gitu. Mau eta nu pintu tah. Mau. Maka anu kudu surtina ketua. Ece ibu ieu tuangan wios di sana. Mama. Oh nya geus aman di jero. Da ibu-ibu mah yakin lain jang dirina lain. Ingat ka anak. Terus tuh Bu, ingat ka salah. Yang incu laras teh sakitu mata anu kudu surti teh saha? Hah? Ketua lah. Begitu, ya, mau enggak? Jadi, udah kurang emah namun kayak imah batur, subuhan ranginang, ya ucing, gandeng ucing teh, keun bayar antek, da ucing na gelin anu urang, ucing na nu boga ieu, ieu bakal kanyokot teh urang ranginang dialungkeun we, ulah eta, dalin anu urang. Salah oke, salah, rek bener tapi salah. Nah, make ulah, lain anu urang. Dan dipersilahkan lagi di nakela teh hanya untuk dimakan di sana, tidak untuk dibawa, apalagi diberikan kepada orang. Ayo, jadi jangka telitian. Beda deui jeung jatahna beda deui. Ya ibu, namun ibu nyuguhan tamu, menarik ayat tamu sok ngitung tamu sabaraha. Anak hayang heula tamuna can balik. Terus Bu, heula tamuna can balik pek teh beak ceuring teh sia budak teh. Dan terus ka bagian sing aya ranginang anu disuguhkeun anu goreng anu anus. Anu sae aya nu goreng dahareun budak. Dahareun keluarga eta. Maka di Islam itu jangan saling mendoli. Bapak-bapak nuju ngarona apa mana? Nuju ngarona terus patungan sima beas rata 11 ewang dan kalau ngarona malah duaan catur tiluan sare patan baplek lobaan ngaliwet tah lamun geus ngaliwet teh ibu beres ngaliwet teh dahar geus beres itu kan sok dirinya silih halalkeun bisi aya hak maneh kada urang hampurannya gitu. Ulai masih mau patungan sarua jeung ari dahar neakeun kurang gitu. Kurang hayang kene kabeakeun ku maneh. Cukup di dunia seperti itu, Bu. Di akhirat mah bakal silih dakwah. Baheula maneh liliwetan jeung kurang. Aing kabeakeun ku maneh. Hayang keneh urang dengan kabeakeun ku maneh. Wayahna ka di amal, menta amal ka dieu.
Oh, kapaksa deui kan, yang maya layan umal wala banun. Duit tidak akan ada, uang tidak akan ada, harta tidak akan ada. Deui kecuali apa? Amal orang lain. Jadi cokok. Gus cokot tenanan. Orang boga kok dibikeun. Alhamdulillah min. Kita kudu beres dunia, ya. Kudu beres. Barangkali ada yang lain. Cekapnya. Allah batu yang siliun. Kayaknya Bapak Ibu senang ya. Bapak Ibu sekalian, ini materi kita sudah ada 4 nih, ada 5 sekarang. Jadi insya Allah akan saya buatkan dan silakan ambil. Ini alhamdulillah percaya saya minta materi. Oh ya. Cukup Ibu Bapak ya. Kita tutup program ini dengan majelis. Atas perhatiannya semua kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pusdai Jawa Barat, saya Daipul Oktaviana dan kru yang bertugas, Bang Bahtiari Pai, Dede Abdul Rojak, dan Syekh Zarani melaporkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.